Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Bayaki dengan NPM 22051080-135 dari mata kuliah Geomorfologi dan Analisis Landscape, jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Yahwala. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan lahan dan bentuk-bentuk lahan geomorfologi karst. Geomorfologi karst adalah ilmu mempelajari tentang bentuk-bentuk lahan yang terbentuk dari proses pelarutan batuan kapur oleh air. Apa itu karst? Karst adalah bentuk lahan yang terbentuk dari pelarutan batuan karbonat seperti batu kapur, dolomit, dan gipsum. Proses ini menghasilkan fitur-fitur unik seperti gua, sinkhole, dan jembatan alami. Baik, kita akan masuk ke dalam proses pembentukan karst. Proses pembentukan karst dimulai dengan pelarutan. Air hujan yang mengandung karbon dioksida atau CO2 membentuk asam karbonat H2CO3 saat berinteraksi dengan tanah. Asam ini melarutkan kalsium karbonat CaCO3 dalam batuan kapur sehingga menghasilkan ion kalsium dan bikarbonat. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi karstifikasinya. Terdapat dua kelompok faktor yang mempengaruhi proses karstifikasinya, yaitu adalah faktor pengontrol yang menentukan apakah proses ini dapat terjadi dan faktor pendorong yang mempengaruhi kecepatan proses tersebut. Lalu kita akan masuk ke bentuk-bentuk lahan karst. Yang pertama contohnya ada Bukit Kerucut Kegel karst, lalu ada menara karst atau domes karst, kemudian ada bentuk lahan karst negatif, contohnya ada dolin atau bisa disebut sinkhole, contohnya ada dolin atau sinkhole. Lalu kita masuk ke peta dunia dengan lokasi-lokasi karst terkenal. Lokasi terkenal karst dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Caucasus Prancis, Yucatan Meksiko, dan daerah Himalaya di India. Di Indonesia juga terdapat beberapa karst yang terkenal. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada di Pegunungan Sewu, yang mana daerah ini terletak di Yogyakarta, Jawa Tengah. Dengan luas sekitar 13.000 km persegi, Pegunungan Sewu dikenal memiliki sekitar 40.000 kubah karst dan merupakan salah satu bentuk alam karst terbesar di Indonesia. Kemudian ada kawasan karst Maros Angkep, yang mana lokasi ini terletak di Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan tower karstnya. Lalu ada juga di Raja Ampat yang terletak di Papua Barat. Terdapat gugusan bukit karst seperti Wayang dan Pianimo yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan di tengah lautan, yang mana tempat ini juga menjadi tujuan wisata yang populer. Lalu juga ada Lembah Baliem yang terletak di Wamena, Papua. Kawasan ini memiliki banyak perbukitan dan gua-gua karst, serta berfungsi sebagai sumber mata air bersih bagi penduduk setempat.
jika kita lihat dari daerah-daerah ini, daerah ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga berfungsi penting sebagai ekosistem, seperti penyedia sumber air bersih dan habitat bagi berbagai flora dan fauna. Namun, kawasan kars di Indonesia ini juga menghadapi ancaman kerusakan akibat aktivitas manusia seperti penambangan dan alih fungsi lahan. Kars bukan hanya fenomena geologi, tetapi juga bagian penting dari ekosistem kita, sehingga kita harus menjaga dan melestarikan keindahan alam ini untuk generasi yang akan datang. Mungkin hanya demikian penjelasan tentang proses pembentukan lahan dan bentuk-bentuk lahan geomorfologis kars dari saya. Semoga penjelasan ini dapat membantu agar memahami lebih baik tentang geomorfologi kars. Mungkin hanya sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.